Oke guys, ribuan masyarakat pencinta sepak bola nasional menyambut pawai kemenangan timnas U22 Indonesia. Jadi sangat meriah guys. Ini adalah sejarah untuk Indonesia dan kita saksikan bagaimana cara sambutan pawai kemenangan ini jadi penutup kisah manis timnas U22 di Indonesia. Jom kita simak video ini guys. Masya Allah. Gila ramainya. Woi. Nah, di atas bus tuh ya. Bus tuh yang bawa pemain-pemain official. Menpora pun ada situ. Erick Thohir pun ada situ. Indra Sapri juga ada di situ. Wah, yang saya melihat yang ada Ramadan Sananta. Masyarakat tampak antusias menyanyikan dan memberikan yel-yel untuk timnas U22 yang menaiki bus bus sepanjang pawai berlangsung. SEA Games 2023 Championship. Tuh Erick Thohir dan Menpora Dito Ardiedjo berada dalam satu bus dengan skuad Garuda Muda. Pak Sumarji pun ada situ guys, Pak Sumarji. Wow, ini pasti macet guys, pasti macet dengan sambutan pawai kemenangan SEA Games sepak bola SEA Games nih. Indra Sapri. Mantap Ini barulah sambutan yang paling meriah ini. Bus Transjakarta. 1,5 bulan training camp. Oke, Erick Thohir. Puasa di sini, jadi mereka akan segera dibutuhkan. Tepuk tangan buat mereka. Yang kedua, Erick Thohir. kita bangkitkan sepak bola Indonesia. Kita revolusi mental dari sepak bola. Terima kasih. Itu sedikit ucapan daripada Erick Thohir ya. Tengok siapa lagi yang ada di situ. Semua pemain berada di situ. Meriah sungguh. Pawai kemenangan juga diikuti oleh kontingen Indonesia lainnya dan berbagai cabang olahraga yang tampil di SEA Games. Dia bercampur dengan olahraga lainnya juga. Oke, kita dengar Erick Thohir memberi ucapan guys. Mental kita mulai dari sepak bola, setuju? Setuju. Mental untuk Indonesia, setuju? Mau juara lagi? Sabar, satu-satu ya. Satu-satu. Kita akan mempersiapkan tim ini untuk tim Asian Games di Hangzhou. Tepuk tangan buat mereka. Yes. Asian Games. Oke. Kita kapten maju ke atas, kapten. Rizky Ridho, pasti Rizky Ridho, kaptennya. SEA Games Champions Garuda Muda. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Rizky Ridho. Terima kasih untuk doa dan dukungannya selama ini, dan kami bawa pulang ini untuk kalian. Mantap. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Indonesia. Coach Indra Sapri, ayo coach, bentar. Manajer, ayo manajer. Coach Indra Sapri, manajernya Pak Sumarji. Pak Indra, CDM. sholat Jumat. Kalau saya sebut Indonesia, jawabnya bisa. Indonesia. Bisa. Wah. Bisa.
Baiklah, langsung Mantap. seluruhnya untuk timnas Indonesia langsung ke atas panggung dan berfoto bersama. Setelah ini skuad Garuda Muda akan diberikan libur untuk berkumpul bersama keluarga. Waketum kami mohon naik ke atas panggung dan juga para influencer untuk naik ke atas panggung untuk berfoto bersama. Para exco langsung saja naik ke atas panggung. Marcelino Ferdinand pun ada situ. Sekjen. Nah ini Menpora Mari kita rayakan Dito. bersama sebelum kita melakukan sholat Jumat di Albina. Langsung semuanya naik ke atas panggung dan berfoto bersama. Ayo pasang posisi semua dibantu. Teman-teman tolong dibantu. Terima kasih Garuda Muda SEA Games 2023 Championship Indonesia. di Gelora Bung Karno kan. Indonesia. 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 Kebanggaan kita semua. Tepuk tangan yang meriah. Baik, satu kali lagi. 3. Gaya bebas. 3. Arhan Pratama. Indonesia. Oke guys, itu tadi pawai menyambut kemenangan skuad timnas Garuda sepak bolanya di SEA Games 2022. Mungkin ini sebagai momentum kebangkitannya untuk sepak bola Indonesia ini di ajang internasional antarabangsa dan juga di bagian kawasan Asia Tenggara ini, di ASEAN lah terutamanya kan. Dan saya melihatnya, saya cukup bangga juga melihat, walaupun saya warga negara Malaysia guys, tetapi ini satu momentum juga untuk rakyat Malaysia yang telah tersingkir dari sepak bola di awal kumpulan klasmen pusingan itu tidak layak lolos ke peringkat seterusnya. Tetapi apa yang telah dilakukan, kami juga apresiasi ke atas kemenangan Indonesia ini dan memberi dukungan sepenuhnya untuk Indonesia mendapat medali emas itu. Dan akhirnya Indonesia mendapat kejuaraan SEA Games 2023 ini melalui timnas Garuda Muda ini. Dan satu kebangkitan yang sangat drastik lah kalau saya melihatnya. Poin penting ya dalam kebangkitan timnas Indonesia ini, pertamanya yang saya melihat secara keseluruhannya, overallnya, yaitu ketika Sinteyong STY mengambil alih pada 2018 ya atau 2019 kalau tidak silap ya. Sinteyong mengambil alih bawah 19 tahun, 20 tahun, 23 tahun. Kemudian timnas senior itu dikendalikan oleh Sinteyong pada satu masa yang sama ya. Semua Sinteyong yang mengendalikan skuad-skuad timnas ini di berbagai peringkat umur ya. Nah, kemudian barulah dibagi-bagikan kepada Indra Sapri, kemudian Bima Sakti di bawah U16, Indra Sapri pula di bawah U22 ini. Dan kebangkitan itu bermula bila kemasukan pelatih Sinteyong ini. Dan kemuncaknya kebangkitan Indonesia ini apabila ketua umum PSSI itu bertukar kepada Erick Thohir pula. Di mana satu lagi revolusi kebangkitan Indonesia itu di bawah Erick Thohir ini. Erick Thohir membawa sepak bola ini ke satu tahap blueprint 5 hingga ke 10 tahun yang telah diberikan kepada FIFA juga. Walaupun Indonesia itu gagal untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, tetapi hikmah besar yang telah berlaku pada hari ini, yaitu dengan kejuaraan SEA Games ini, itu menunjukkan bahwa Indonesia walaupun tidak menjadi tuan rumah, tetapi hikmahnya kejuaraan SEA Games ini telah dicapai dalam masa yang singkat daripada kegagalan menjadi tuan rumah U20 itu. Nah, itulah apa yang saya respect juga kepada Bapak Erick Thohir ini ya. Tidak terus terburu-buru dengan kegagalan U20 ini, tetapi terus membangkitkan motivasi yang begitu tinggi kepada semua pemain, semua official timnas
Indonesia walau di berbagai peringkat U20, U22, senior. Jadi Erick Thohir lah satu orang selain menjadi ketum, tetapi sebagai motivator yang begitu hebat sekali ya kepada pemain-pemain, kepada official itu untuk membentuk kepribadian dan juga membentuk mental setiap pemain itu. Jadi di sini peranan besar yang telah dilakukan oleh Bapak Erick Thohir, kemudian ke semua pelatihnya, Sinteyong, Indra Sapri, Bima Sakti, Dwi Kurniawan, Yulianto, dan juga lain-lain lagi lah yang ada membantu timnas ini di peringkat bawah umur junior sehinggalah sampai ke senior. Jadi satu kebanggaan yang luar biasa dalam masa yang singkat dapat membentuk timnas Garuda-Buana ini dengan lebih cemerlang ya guys. Jadi itu saja yang saya dapat ulas pada hari ini. Mungkin kalian juga mempunyai banyak ide, pandangan, pendapat, itu kalian yang mengetahui sendiri yang berada di Indonesia. Saya mendoakan ya di masa akan datang Indonesia dan juga di Malaysia juga ya, macam saya di Malaysia, saya mendoakan juga Malaysia ini akan bangkit secepatnya dalam bola sepak di Malaysia ini. Begitu juga dengan Indonesia, biar Indonesia dan Malaysia itu seiring untuk mengalahkan Vietnam dan Thailand itu. Kita saingi mereka ini guys di dalam sepak bola di 5 tahun ke 10 tahun yang akan datang. Oke, sampai di situ saja guys video pada kali ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel dalam video ini tadi, Liputan 6. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga untuk membantu channel ini. Oke, sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Majelis Untuk Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara Indonesia. Tahniah dan selamat. Bye-bye.